وكل ما أتى به رسوله فأقول تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر الوجه وكل ما كان به من العجاب. Ini masih kaitan tentang beriman kepada yaumil akhir. Kemarin sedikit tentang masalah yaumil akhir, itulah ulama makna arti daripada yaumil akhir atau yaumil kiamat. Alhamdulillah kemarin telah kita kaji sedikit, dan juga tentang satu ayat, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wala yukhliqullahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Yaitu tentang hitungan waktu antara waktu dunia dan waktu akhirat. Rupanya itu jauh 1/1000. Satu hari di dunia itu, di akhirat itu satu harinya 1000 tahun namanya. Bayang umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun itu udah lama banget. Ini mah 1000 tahun. 1000 tahun itu kita di sana itu baru satu hari. Berarti kalau di kemarin di kalkulatorin, umur kita di dunia itu cuma banding akhirat itu cuma 1,5 jam doang. 1 jam 60 menit. Saya yakin kalau umpama benar segitu dan kita yakin, pastinya nggak sempat kita ibadah. Ya kita makan aja sampai sejam, ngopi sejam, lewat udah. Ya. Ya lanjut, suma'lam anna awalan nas takhtalifu bil qawli. Rupanya nanti manusia di padang mahsyar itu pada ngomong, pada ngebaceot, pada ngawangkong, pada teriak bahasanya. Tapi tatalib, ngomongnya beda-beda macam-macam. Ada yang ngomong begini, yang ngomong begono. Jadi pas mereka bangkit, terus aja melihat suasana padang mahsyar itu, mereka semua bicara dengan ucapan, dengan perkataan yang jelas bahasa Arab. Nggak ada tuh bahasa noktok, nggak ada, nggak berlaku. Bahasa Arab dengan ucapan indal qiyam, dikala pas mereka bangkit. Ini nggak kayak di noktok deh ini. Pun putih kagak ada, nyari punapan nggak ada. Pokoknya pas mereka bangkit di padang mahsyar itu yang ada keanehan, sehingga mereka bicara itu dengan tahtaliful bil qaul, ucapan yang beda-beda. Faba'duhum qalu, ada sebagian kaum manusia yang bangkit di padang mahsyar, mereka berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina, fataqulu lahumul malaikat hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat Yasin. Jadi ada satu orang mengatakan, satu kelompok manusia pas bangkit, dia berkata, ya wailana mambasta bimal qadina, aduh celaka kami ya Allah, kami bangkit dari tidur kami ya Allah, dat yang bangunkan saya, membangunkan kami dari tempat kebangkitan kami, alam kubur itu. Lalu dijawab, fataqulu lahumul malaikah, ucapan mereka langsung dijawab oleh malaikat, ada mawa'adar rahman, ini hari yang telah dijanjikan Allah, yaitu padang mahsyar kau akan dibangkitkan. Wasdaqal mursalun,
Maha benar, Maha jujur segala semua apa yang diucapkan oleh para utusan-utusannya. Sekarang Allah buktikan dan sekarang kau rasakan. Jadi mereka semua yang ada tuh takut, nyesel, semuanya berkecamuk dalam hatinya pas mereka bangkit. Sehingga mereka begitu, ya wailana, aduh celaka kami, celaka kami. Ya Allah yang membangkitkan kami dari alam kubur kami. Wa sadaqal mursalun, dan itulah yang apa dulu pernah dibicarakan oleh Rasul kepada kalian semua, tapi kalian enggak sadar. Ma hada ma wa'ada rahman, inilah yang Allah janjikan dulu dari ucapan-ucapan mulut-mulut daripada para utusannya. Terus sebagian yang ngomong begitu, ya wailana, nih kalau ngomong udah ya wailana itu namanya udah celaka. Habis dari gua nih. Kalau bahasa kita begitu. Bahasanya begitu kalau kata kita mah. Ya mampus tadi gua, begitu. Kalau bahasa kasarnya gitu, ya hancur nih gua nih, hancur dah, hancur gitu bahasanya. Ya, bagaimana nggak hancur pas mereka bangkit udah bukan di kampungnya ini, wah pada masar ini. Apa kemarin gua baru sadar sekarang, kemarin gua nggak ngaji, kemarin gua nggak sholat, kemarin gua nggak ibadah, kemarin gua ngomong jorok, kemarin gua berkata bohong, kemarin gua punya kelakuan buruk. Sekarang kita baru tahu rasa pas bangkit di padang mahsyar itu. Ya wailana, dah mampus dah gua nih. Habis dah gua dicicik di malaikat yang malaikat. Belum tahu sono padang mahsyar, belum lagi sono mizan, belum sono hisab, belum sono sirat, belum sono yang namanya neraka jahanam. Sudah menunggu. Ya wailana, aduh celaka. Kalau bahasa kita ya habis dari gua gitu. Kalau bahasa preman ya mampus gitu. Ya mampus dari gua nih, mampus dah. Gitu. Iya, kita di dunia mah bangun tidur dari kasur belum nggak bakal ngomong begitu, ya wailana, enggak. Ntar pas bangkit padang kubur baru bangkit padang mahsyar, pas dilihat bukan tembok nih. Biasanya di kamar gua ada foto pas bangkit buah padang mahsyar. Ya wailana, udah habis dah. Nah, kemudian itu satu kaum, satu bagian manusia. Ada juga wabadum yunadi, wabadum yanadi. Ada sebagian yunadi, ada sebagian lagi yang mengatakan ya asrata, kerugian, rugi dan gua nih, rugi dah. Jauh udah ngerasa malah dikit bahasanya. Celaka, rugi dah gua nih. Alama farratta bi janbillah, tentang apa yang telah aku sia-siakan daripada kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terbangkalaikan segala kewajiban dari Allah, ya asrata, ya udah dah rugi. Udah di sini mah kita bangun tidur nggak ada ngomong ya asrata, nggak. Semalam kagak tahajud, kagak pas bangun tidur pagi kagak kita ngomong ya asrata, celaka, rugi dah gua nih, nggak tahajud semalam, enggak. Ntar pada akhirat semuanya berasa itu. Yang punya duit ya asrata, rugi gua ngapa kemarin gua nggak berangkat haji. Yang punya duit bangun ya asrata, rugi gua kemarin apa gua kagak korban sapi. Yang kemarin yang di dunianya enggak ibadah, pas bangun ya rugi dah gua nih kemarin gua kagak jamaah. Nah, itu nanti begitu orang manusia ngomong di padang mahsyar. Iya, bahwa bijanbillah pawaju yaswaddu, maka orang tersebut hitam legam mukanya. Jadi hitam legam. Hitam kayak patat ompreng, tau patat ompreng? Patat penggorengan untuk ngompreng, lihat hitam sama mana. Segitu ntar hitamnya lebih kali mungkin. Itu muka-muka orang yang ngomong ya asrata itu ntar begitu mukanya. Ireng tenan. Wabadu ahli, ada sebagian ahli la ilaha illallah, ini orang muslim mungkin bahasanya. Ya, yunafidhu raksahu minat turab, pas mereka bangkit. Apa yang pertama mereka lakukan? Ada debu nih di pala, diusap. Debu kuburan, kotor, diusap. Kemudian mereka berkata, ini hari yang ditunggu-tunggu. Mereka mah seneng. Apa yang pas mereka bangkit yang diucapin? Alhamdulillah di adhaba anal huzna. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangku daripada kesedihan. Sebab di dunia adalah darul huzni, tempat kesedihan. Dunia adalah tempat
kesedihan. Kenapa mereka memuji kepada Allah pas bangkit di padang mahsyar? Kalau orang-orang tadi sebelumnya mereka semuanya yang ada tuh gundah galau, resah, risih, rusuh semuanya ada. Nah kalau orang min ahli la ilaha illallah berarti orang mukmin. Ada yang mengatakan pas mereka bangkit, mereka usap palanya ada debu dikit nempel di pala. Alhamdulillah. Kenapa mereka mengucap alhamdulillah? Mereka sudah aman. Lagi di dunia mah pengen sholat banyak fitnah, pengen puasa banyak yang ngomongin, pengen berbuat baik banyak yang iri, pengen sedekah banyak yang banyak yang ini, banyak tantangannya. Pas mereka bangkit, aman doh semua itu. Kenapa? Sekarang udah waktunya saya akan menikmati apa yang telah aku lakukan waktu di alam dunia. Gitu. Jadi mereka mah seneng, bangkit seneng, ngucapin alhamdulillah. Kalau yang tadi ya asal aduh hancur tadi gua hancur, aduh mampus tadi gua mampus. Itu yang tadi mau ngomongnya begitu, tuh mati tadi gua. Nah wabak tuh. Sebagian lagi orang mukmin nih, orang mukmin. Orang mukmin yang lain yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah. Ada yang mengatakan pas mereka bangkit bukan nyesel yang jauh omongin, tapi la ilaha illallah walhamdulillah gitu. Enggak begini tuh, waduh habis ini gua. Enggak. Pas mereka bangkit melek, alhamdulillah ini hari yang aku nanti dan inilah janji Allah yang nyata. Tuh. Kenapa? Udah beres masalah dunia. Kemarin kita mau ngapa-ngapain susah, mau ibadah ribet. Tantangannya banyak, cobannya banyak. Betul apa enggak? Fitnah di mana-mana. Ya, orang pengen kawin aja rame kampung. Ada masalah kecil aja banyak yang ngomongin. Tuh, godanya luar biasa, tapi mereka berusaha untuk menjaga hati, untuk selalu tetap baik kepada orang yang jahat kepadanya. Lalu apa yang akan dia bangkit tadi pas dia bangkit di padang mahsyar dari bangun tidurnya? La ilaha illallah walhamdulillah. Waduh. Berarti kan ini apa, mereka tuh seakan-akan merdeka dari alam dunia yang penuh fitnah. Mereka merdeka dari alam dunia yang penuh catatan dosa setiap hari dosa. Mereka seakan-akan udah bebas dari itu semua. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Apa yang terjadi? Bayabidu wajhu. Terang wajahnya. Wajahnya jadi terang. Ciri berarti ini orang minas saidin, minas suada, dari orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah hari ini dan sampai ujungnya. Kemarin kan akhirat itu sampai surga, ada yang bilang terus lanjut surga termasuk akhirat juga. Yaumil akhirat kan begitu ya, yaumil qiyamah. Kemarin kan itilaf awalnya sama akhirnya. Kalau orang kafir kemarin berapa? Kalau kita hidup di dunia kan 70 tahun. Kalau orang kafir punya rasa hidup di akhirat itu dari mulai dia bangkit sampai pintu surga itu berapa tahun? Kemarin nggak lupa itu. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Lama apa bentar? Itu nanti orang hidup di padang mahsyar, hidupnya itu selama 5.000 tahun. Habis. Udah. Tinggal surga sama neraka doang ujungnya. Ada yang bilang terus la nihayat Allah, tidak ada batasnya akhirnya. Nah, itu bagi orang kafir. Gimana kalau orang mukmin? Kalau orang mukmin yang soleh itu umur di akhirat dari mulai dia bangkit sampai masuk surga itu bentar, nggak ada 5 menit. Rasanya nggak ada 5 menit, kayaknya udah sampai aja surga gitu. Kalau orang kafir lama sampai 50.000 tahun punya rasanya seperti itu. Lalu gimana kalau orang mukmin tapi tukang maksiat? Ya itu nanti hitungan dosanya aja. Yang mungkin maksiat ada banyak, mungkin ada lama dikit rasanya. Ya. Yang rasanya rada dikit, mungkin rasanya rada dikit. Tapi kalau benar-benar soleh itu cuman nggak ada 5 menit hidup di akhirat. Di akhirat nggak ada 5 menit. Waktunya itu lebih sedikit daripada waktu kita sholat fardu. Berapa menit? Jujur berapa menit? 5 menit? 4 menit. Ntar orang soleh itu pas bangkit di padang mahsyar sampai pintu surga itu nggak ada 4 menit. Cepat bentar. Orang mukmin soleh amal banyak. Dan orang mukmin tukang maksiat ya alhamdulillah cuma ada dikit, ada lama dikit itu mau rasanya. 20 tahun lah, 50 tahun, 100 tahun. Tapi orang kafir mah sampai 50.000 tahun. Bayangin coba.
Otak-atik di padang mahsyar tuh juga gak kusuk aja udah. Padahal sama bareng, diguiringnya bareng. Cuman rasa hatinya ini karena imannya kuat sehingga dia punya rasa hidup cuman 3 menit, 2 menit sampai ke surga. Orang kafir kagak sampai-sampai perasaan. Kayaknya ini padang mahsyar aja, di padang mahsyar. Kapan ini ke surga nerakanya? Kagak sampai-sampai. Bayangin 50.000 tahun. Ya. Insyaallah. Itu hidup kita. Kalau di dunia kan kita cuma berapa tahun, dari mulai bayi sampai 70 tahun host saja lewat. 60 tahun host lewat. Bener gak? Jarang 80 tahun. Di kampung Roktok yang umur 80 tahun siapa? Ada 20 orang, gak mungkin ada. Ada 10 orang, gak mungkin ada. Sekarang yang umur 80 tahun ada? Ada sih. Paling 1 biji, 2 biji. Kebanyakan berapa tahun? 60, 70, nggak percaya? Mau percaya nggak? Ente ke kuburan umum, lihat tuh patok tanggal lahirnya. Kagak ada yang 80 tahunan, semua rata-rata segitu semua, paling pasaran umurnya. Lihat patok kuburannya dari tanggal lahir sampai jam mati, hitung berapa hari, berapa tahun. Kebanyakan mayoritasnya maksudnya. Dari sekian makam, dari sekian patok kuburan, kalkulasin tuh umur orang yang pada mati dari mulai lahir paling banyak berapa tahun. Gak ada yang 80 tahun, 90 tahun, kehitung paling 2 orang, 3 orang, selebihnya mah ya 60, 50, kadang-kadang baru kawin sekemarin udah mati duluan. Soalnya kadang baru mati. Betul apa enggak? Oh, ini PR buat kita. Ya, jadi kesimpulannya umur akhirat, umur dunia 1 banding 1000. Hidup kita di padang mahsyar berapa tahun? Tergantung amal. Kalau umur kita di dunia, di akhirat tergantung amal. Nah, kemudian tadi sekali lagi, jadi mungkin kalau kita lihat dari ini masalah berarti ada 4 model manusia. Yang pertama kesimpulannya, orang nanti bangkit adanya langsung ngomong, ini mangga ngucapin apa-apa. Kita kan kalau bangun tidur apa diucapin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Nah, kalau nanti orang bangkit dari padang mahsyar, yang diucapin orang yang pertama golongan ya wailana. Ini yang mungkin yang tadi padang mahsyar ini 50 tahun, 50 tahun ya. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Dijawab oleh malaikat, ada ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini tentang padang mahsyar. Rupanya itu ayat tentang kebangkitan salah satu golongan orang yang di padang mahsyar. Kalau pas dia bangkit, dia lihat suasana, astagfirullah, langsung ya walana, mati dah, gua mampus dah nih gua nih. Gitu bahasa kita, mampus dah. Ya yang orang kafir ini mah. Kemudian yang golongan kedua, ini orang orang yang meninggalkan kewajiban. Mungkin ini orang mukmin tapi dosa ada banyak dah. Ya hasrata, itu kaul yang kedua, ucapan golongan yang kedua. Ya hasrata ala ma farrata, ya hasrata ala ma farratu fi janbillah fa wajhu yaswaddu. Nah, ini yang mukanya rada ireng ini. Hitam jadinya, hitam legam. Karena apa? Karena suka ninggalin kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada ayatnya ini, ada kepanjangan ayatnya ini. Ucapan yang ketiga, golongan orang yang pas bangkit di padang mahsyar, apa yang diucapkan? Yaitu min ahli la ilaha illallah, yaitu ahli la ilaha illallah, berarti orang mukmin. Apa? Yunabbidu ra'suh bin turab. Dikala dia bangkit, yang pertama diusap jidatnya, ada debu, mau debu kuburan kali. Setelah itu apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Berarti ini orang udah yakin gue bakal bahagia. Gitu. Alhamdulillahilladzi adhaba anil huzna. Kemudian waba'duhum, dan yang golongan yang keempat,
yaitu yaqulu, dia berkata pas bangkit di padang mahsyar, la ilaha illallah walhamdulillah. Payabidu wajhu, maka teranglah wajahnya. Ini berarti ciri alamat dia bakal minas sa'idin, minas suhada, golongan dari orang-orang yang akan Allah bahagiakan ke depannya. Insyaallah. Dan jadi perjalanan padang mahsyar kita bangkit, yang paling kagak ngenakin semuanya nggak enak. Semuanya nggak enak. Alam mizan nggak enak. Alam hisab kagak enak. Dan yang paling kagak ngenakin lagi paslul qada, alam paslul qada, alam penentuan ketok palu Allah. Tak neraka, tak surga. Kenapa? Karena di situ Allah nyuekin kita selama 1000 tahun. Kita dicuekin di padang masa 1000 tahun, nongkrong aja nggak judok, kagak ada kabar dari malaikat, nggak ada omongan. Kali perhatian nggak ada. Para jamaah padang mahsyar nggak ada omongan, jempling, kosong semua. Itu kalau di padang mahsyar udah kelimpungan. Nih kita mau kemana udah bingung. Yang namanya matahari ada di atas kepala, coba bayangin. Ya udah serba bingung, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Wa qala ba'dul ulama yusyarun nas urwatan. Sebagian ulama ada yang mengatakan manusia nanti di padang mahsyar pas dia bangkit urwatan. Apa urwah? Nanti di sini ada dijelaskan. Likauli, karena ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, tusyaruna yaumal qiyamah uffatan, ai bila na'lin. Entar kita di padang mahsyar bangkit nggak pakai sendal. Biar apa? Biar ngerasain panasnya itu latar apa padang mahsyar. Bila na'lin, uratan bila saubin. Kalau uratan itu bila saubin, tanpa baju, berarti kita telanjang, berarti biar rasain begitu. Masya Allah. Guralan, ya, bidamil ghain al-mujamah wara al-muhmalah jamu adrar ka umrun jamu ahmar ay gerumah tulina. Dan kita bangkit di padang mahsyar, pertama nyeker, gak pakai baju, lem sunat, berarti ada pucuknya lagi numbuh. Oh, seperti itu gerumah tulina. Wa qalu, dan ucapan Rasulullah, tuba'asun nas uffatan urwatan aljamahum alqu wa balagha syurumul adan. Dan dalam satu lagi Nabi menerangkan dalam satu hadisnya, manusia dibangkitkan nanti uffatan, nyeker, kemudian nggak pakai baju, kemudian mereka dikekang oleh keringatnya sendiri. Sampai kemana? Sampai ke apa nih, eber-eber telinga nih, daun telinga ini. Insyaallah nggak nyampur sama keringat orang, keringat dewek gitu, kita kelap sama keringat dewek. Oh, dikekang kita sama keringat. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan yusyaruna fi akfanihim. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan dia bangkit nanti di padang mahsyar, sebagian ya pakai kain kapan. Rupanya kain kapan yang kita pakai itu kita tuh pakaian kita di padang mahsyar. Ini pendapat ya, ini pendapat. Apa deh? Sebab ada juga hadis Nabi yang dalil orang bangkit di padang mahsyar itu enggak telanjang tapi pakai kain kapan. Mana innal maita yubasu fi siyabi. Sebab bahwasanya kata Rasulullah, sesungguhnya mayit nanti pas dibangkitkan alam baksa di padang mahsyar itu dalam keadaan memakai bajunya waktu dia alat dia mutufiah, pakai baju yang waktu dia mati. Berarti kalau yang matinya kain kapan ya kain kapan, yang matinya umpama pas kelap pakainya lepis mungkin dia pakainya. Sebab di sini pisyabi apa alat dia mutufiah, pakaian yang dia pakai di kala dia mati. Wa qala Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, wa ijma'u baina ada riwayah, dan dikumpulkan dari riwayat bi anna ba'dahum yusyaru arian wa ba'dhum bisyabi. Nah kata Imam Baihaqi, dari riwayat banyak ini, jadi rupanya terbagi, berarti artinya ada pendapat sebagian ulama manusia dikumpulkan arian panjang wa ba'dhum bisyabi, dan sebagian pendapat pakai baju, yaitu kain kapannya itu bi akfanihim fi akfanihim.
Wa qala Ibnu Hajar innahum yub'atsuna min kuburihim bisyabim. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Aitami juga mengatakan innahum yub'atsuna, mereka nanti dibangkitkan min kuburihim dari pakuburannya bisyabim, memakai baju-baju mereka allati matu dikala dia mati di alam dunia, pihak itu kain kapannya summa tatanasar. Cuman kata Ibnu Hajar kemudian pas dia bangkit pakai itu pakaiannya, kemudian pakaiannya itu rontok sendiri, copot, pakaiannya copot sendiri, ya berarti mereka telanjang, artinya mereka jadi telanjang. Bangkit pakai, pas dia berdiri mungkin copot sendiri, tanasar, copot. Itu kata Ibnu Hajar. Inda ibtidail hasyar, itu pas awal mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kullu murah, berarti semuanya mereka itu dalam keadaan murah. Summa tuksa al-anbiya. Bagaimana para nabi? Kalau para nabi mah mendapat di sini, kemudian para nabi mah ditutupin, dipakai pakaian. Tuh, ya. Dipakai pakaian. Siapa para nabi yang pertama kali disingkap dengan pakaian? Wa awwalu man yuksab sayyiduna, pertama orang yang disingkap dengan pakaian, dililit badannya dengan pakaian, yaitu Sayyidina Ibrahim. Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ya. Au yukhrajuna min kuburin bisyab, atau kata Ibnu Hajar mereka bangkit keluar dari kuburannya dengan pakaian-pakaian yang dikala mereka mati itu, kemudian summa tatanasal, kemudian pakaian tersebut rontok, artinya berjatuhan. Indal bil hasyr fayusharu naura summa yakunu awwalu man yuksa Ibrahim. Kemudian pendapat mengatakan orang yang pertama dipakaikan badannya dengan pakaian yaitu Nabi Ibrahim. Ba'dahu, setelah itu baru Nabi Yuna yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari dibalik Nabi Ibrahim dulu yang dipakaikan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya bitaqaddum Ibrahim bil kiswah annahu lama ulqiya finnar. Ini mungkin kalau kata kita mah balasan Allah, ganjaran Allah untuk Nabi Ibrahim dikala dibakar di waktu di dunia, ya, oleh Raja Namrud, ya, jurida min syabim, yang mana beliau itu dilucuti pakaiannya, gitu. Wa kana dzalika bidatillah wa sabara, dan beliau sabar dengan semua kejadian, wa radiya, dan ridho akan semua itu. Ini mungkin maka Jujia, maka diberikan penghargaan. Apa penghargaannya? Awaluman yuksa, orang yang pertama diselimuti pakaiannya nanti di padang mahsyar. Seakan-akan seperti itu. Nah, ini pendapat daripada Ibnu Hajar, itu ya. Dan tetap pakaian yang paling agung nanti di padang mahsyar manusia bangkit tetap ada Nabi kita. Summa yuksa, kemudian Rasulullah dipakaikan Nabi kita Sayyidina Muhammad hullat dan aqdam, pakaian yang aqdam min Sayyidina Ibrahim, pakaian yang lebih aqdam, lebih agung daripada pakaian Nabi Ibrahim. Ya wajarlah, beliau kan Sayyidil Mursalin. Yang pertama Nabi Ibrahim, cuman pakaian yang paling wah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutnya hullat a'dam, pakaian yang agung lebih agung daripada Sayyidina Ibrahim. Ini ya, apa maksudnya? Ya kalau kata kita mah mungkin sebagai balasan Allah, Rasulullah paling terakhir diutus. Padahal Rasulullah pimpinan tapi paling akhir. Maka di paling akhir inilah menjadikan penghargaan dari Allah untuk Nabi kita dipakai pakaian yang lebih a'dham, lebih gede, lebih mulia, lebih agung. Nah, itu penjelasan daripada sedikit, masih banyak ini. Itu tentang ahwal manusia, berarti ada 4. Besok baru martabat manusia di padang mahsyar itu terbagi berapa? Kalau kata kita mah tingkatan sosialnya. Ya kan senang kita hidup. Sama hidup begini, kumpul, cuman kita ngumpul semua nih, cuman kumpul lagi nih sama teman, cuman kita nggak ngobrol. Lagi mana mau ngobrol, mau pada bingung semua. Tolongin. Anak kita juga kagak ngirauin kita, apalagi orang lain. Pelampung hilang. Enggak, apalagi ngomongin pelampung itu mah kagak yang amat, udah pokoknya lagi mikir aja itu mah. Bener itu mah.
Jadi kita di padang mahsyar itu hidupnya berapa tadi? Ada berapa hidupnya? Terbagi-bagi. Kalau orang kafir non muslim berapa tahun tadi di padang mahsyar hidupnya? 50.000 tahun lamanya. Kita di dunia cuma 70 tahun dari lahir. Kalau di padang mahsyar dari bangkit sampai mentok pintu surga atau pintu neraka, itu kan yaumil kiamat itu katanya setarnya kita bangkit, akhirnya mentok surga sama neraka. Batasnya itu untuk hidup dari padang mahsyar, kemudian mengalami alam-alam yang lain sampai mentok pintu surga itu 50.000 tahun. Dan itu nggak ada enaknya. Kalau kita umur 70 tahun masih ada enaknya di dunia. Mancing bisa, ngopi bisa, nongkrong bisa. Ya betul apa enggak? Ya, kalau di akhirat mah nggak bisa kita. Selama 50.000 tahun itu begitu aja udah hidup. Wah, gak enak, ada enaknya, kagak ada enaknya. Ya. Nah, kalau orang mukmin soleh, salafuna soleh lah bahasanya. Kalau para ulama-ulama itu mereka hidup nggak sampai 4 menit nggak ada. Dari mulai bangkit sampai pintu kubur, sampai pintu surga itu rasa-rasanya cuma 3 menit, 2 menit. Perasaan gue kayaknya baru bangkit tuh sampai saja surga begitu. Ya. Ya, langsung aja pokoknya pas dibangkit udah sampai surga aja begitu. Lu kayak ngalamin nih, hisab itu nggak pakai antrian begitu kan, kita pakai ngantri. Panggilan nomor berapa? Bener nggak? Tuh kayak di rumah, kayak di puskesmas begitu ngantri. Ya. Terus kalau orang mukmin tapi maksiat, maka hidup perasaannya dia itu dari mulai bangkit sampai pintu neraka atau pintu surga itu tergantung dosanya. Kalau dosa rada banyak, rada lama dikit jadi punya rasa. Kalau dosa dikit, rada dikit tanda waktunya. Tapi kalau orang kafir itu udah pendapat ulama 50.000 tahun rasa-rasanya. Waktu lama itu ya. Dan dia bangkit hidupnya sampai surga itu 50.000 tahun. Mudah-mudahan kita dapat yang ini nih. Dapat yang kurang 5 menit lah. Iya, waktunya daripada sholat lebih sedikit dari waktu sholat. Sholat kita 4 menit, berarti cuma 3 menit kita hidup di akhirat. Alhamdulillah. Wa maratibun nas bil mahsyar wallahu a'lam. Karena ini ada acara kedua yaitu tentang haul ya. Haul selamatan tetangga kita. Ya udah kita tutup dulu pengajian sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja. Al-Fatihah ala Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyati wa alifatul kiram. Khususan ila Nukhusana Sayyidatina Fatimatul binti Sayyidina Muhammad wa Sayyidatina Utul Kubra Sayyidina Aisyah Ridha wa Sayyidina Hasan wa Husain wa Nasatu Masjid al-Jannah an-nawla ta'ala syabara wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والمرسلين من المدرسين وارزقنا محبتهم وسنة بسنتهم يوم القيامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص لا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلالي وإلى جميع الأمين من المحققين وانفعنا بهم ببركاتهم وبكرامتهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها ببرها وبرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله
ونخصنا جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجميع أحبابنا وأولادنا ولجميع مشايخنا وأساتذتنا وانفعنا بهم بدارين ولجميع من حقوق واجبات علينا وعليهم أجمعين ونخصوصا استمعنا عونا بالسبب ولأجل أمامنا ونخصنا روح Farwana bin Muria Reja wa Nukusunaru Asri binti Ahmad Yusra wa lalu Muria Reja bin Fulan wa lalu Arja bin Muriari wa lalu binti Muria Wikrama wa lalu Ahmad Yusra bin Fulan wa lalu Sumaria bin Muria Reja wa lalu Sufyan bin Ahmad Yusra wa lalu Rusniati binti Muria Reja wa lalu Arja bin Ahmad Yusra Walau jarwata bin Muria Reja walau amat lagi Sugiarta bin Kasmuri walau dia bin Muria walau wa'ini bin Tuhan walau Usya Ana bin Tuhan Faghfir lahum wa'ali silsalatihim wa jil jannata maslahum wa biniatil qabul wa ta'ami kulli suli wa ma'mul wa su'ala salihan wa batnan titini wa dunya wa lagrah labiatan li kulli khair labiatan li kulli syarin jalibatan li kulli khairin لنا ولوالدنا ولأهلنا ولآبائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا مع الطب والعافية وعلى النية أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولأدنان ولتمسرها خصوصا على نيات صاحب الحول بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء